Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mesaroh SOSI. Saya mengajar di SMP Negeri 06 Muko-Muko. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat, selalu semangat untuk belajar meraih prestasi. Pada hari ini, kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Marilah anak-anak ibu yang soleh-solehah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau yang disebut birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhar tanharhuma faqul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Isi kandungan ayat tersebut menjelaskan perintah Allah kepada manusia agar jangan menyembah Tuhan selain Allah, dan kewajiban merawat kedua orang tua yang telah lanjut usia. Bahkan ditegaskan adanya larangan berkata apalagi kasar atau membentak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga memerintahkan kita agar bertutur kata yang baik dan mengucapkan kata-kata baik dan mulia. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia celaka, dia celaka, dia celaka." Lalu beliau ditanya, "Siapakah yang celaka ya Rasulullah?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya." Perilaku durhaka kepada kedua orang tua atau yang disebut uququl walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada murka orang tua. Maksudnya, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga murka. Wahai anak-anak ibu yang soleh-solehah, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang lain yang dapat meringankan beban orang tua. Senantiasa meminta doa restu, karena doa dari kedua orang tua merupakan doa yang sangat makbul atau diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Dan ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya, agar semua muridnya menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang soleh-solehah, baik dalam hal agama sukses, baik juga dalam hal dunia suksesnya. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah.
mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang yang berilmu, berakhlak karimah. Dengan bekal ilmu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Inilah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi kepada guru. Bagaimanakah cara menghormati dan mematuhi guru, anak-anak soleh-soleha Ibu? Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Tiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. 4. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Yang terakhir, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia di dunia hingga akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada anak didik ibu yang soleh-soleha. Mari sama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.